Langkah rezeki, pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Tenggarong, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة. Jangan sangka memang orang cantik itu satu. Semoga kedatangan Ustaz bisa membawa keberkahan bagi kita Ikatan Negara. Yang tidak Islam, engkau adalah saudaraku, satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita saksikan Ustadz Abdul Somad yang akan menyampaikan tausiah, kami persilakan untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dan bisa disampaikan kepada panitia. Baiklah, Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan Ustadz Abdul Somad LC.MA yang sekaligus akan memimpin pembacaan doa pada akhirnya nanti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Mudah-mudahan yang hadir dalam acara maulid ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di samping sumur. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak Wakil Gubernur. Kata orang Melayu kalau ada pantun mesti dibalas. Jadi saya tidak bisa membalas, itu sajalah, cukup. Kesan ketika sampai di Tenggarong, melihat sebelum sampai di Tenggarong tentu mendarat dulu di Samarinda. Masya Allah, airportnya bersih karena baru. Insya Allah sudah lama pun tetap bersih juga, insya Allah. Amin. Lalu dibawa melewati jalan dan pemandangan yang indah, sampailah ke kota bernama Tenggarong. Pertama kali, sudah lama saya dengar. Waktu kecil sudah mendengar, katanya ada di sana nun di Kalimantan, kabupaten yang kaya raya sekali. Hebat, APBD-nya terbesar di dunia dan di akhirat. Tapi rupanya setelah berumur 42 tahun, barulah sampai kemari. Langkah rezeki, pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Tenggarong, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia yang mempertemukan kita, Allah yang mempertemukan. Betul? La haula wa la quwata illa billah. Apa kesan Ustadz dengan Tenggarong? Masya Allah, kotanya tenang. Orang-orang Jakarta yang stres macet datang ke sini.
Yang sampai jam ini belum saya lihat dari sejak sampai menjijakkan kaki sampai sekarang. Yang tidak saya lihat lampu merah. Saya anti sekali dengan lampu merah. Berapa banyak orang berdosa gara-gara lampu merah. Di kantor stres ditekan atasan, di jalan stres kena lampu merah. Maka siapa yang ingin bersih matanya dari lampu merah, datang ke Tenggarong. Saya tanya sahabat yang membawa tadi, ada lampu merah di sini? Ada Pak Ustaz. Nanti kami tunjukkan, ada 2 Pak Ustaz. Tenang, orangnya tenang, kotanya tenang, negerinya tenang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Lalu kemudian pertama kali di mana mereka membawa Ustaz Somad? Saya dibawa ke kuburan. Bukan dibawa ke rumah makan, dibawa ke kuburan. Apa maksudnya ini? Tentu saya tidak tanya-tanya. Panitia tidak saya tanya. Ini di kubur apa ini? Jadi saya pura-pura jaga wibawa kita lah. Masa LCM anaknya? Setelah saya lihat-lihat ternyata ini makam Al-Habib Muhammad, anak Al-Habib Ali, anak Al-Habib Hasan, keturunan dari Sayyidina Ali Al-Nuraidi, anak dari Sayyidina Ja'far Sadiq, anak dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir, anak dari Sayyidina Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Al-Husain, anak dari Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ustadz Abdul Somad dibawa ke makam ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kami tidak bangga dengan patung, kami tidak bangga dengan penghargaan, tapi kami bangga bahwa kota kami, kota Tenggarong, kotanya habaib dan ulama. Oleh sebab itu, jangan tepuk tangan dulu. Punya kota yang ikonnya ulama, habaib, kehormatan, kemuliaan. Tapi ingat, di balik itu ada tanggung jawab yang besar, luar biasa. Betul? Kayaknya tepuk tangan dulu. Ini tanggung jawabnya luar biasa. Kalau di kota lain orang pakai rok pendek tidak apa-apa. Kalau di kota lain orang tidak pakai jilbab mungkin tidak apa-apa. Karena di sana tidak ada ulama, tidak ada habaib. Tapi di Tenggarong, kalau ada orang perempuan pakai rok pendek, tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, ini negeri habaib, ini negeri keturunan Rasulullah SAW, ini negeri kerajaan Islam Kutai Kartanegara, maka dia sudah salah alamat. Betul? Alhamdulillah. Ternyata negeri habaib dan negeri ulama ini sampai hari ini masih istiqomah dengan ajaran syariat Islam. Saya tadi ketika sampai agak kaget juga, terkejut. Loh, kok yang dengar maulid gak banyak? Ternyata masuknya dari belakang. Rupanya depan ini Masya Allah keliling umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang bukan karena Abdul Somad. Mereka datang karena Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Nih yang duduk di atas ini, mereka datang bukan mau dengar ceramah. Profesor, doktor, Bapak Awang Faruk, dia profesor, di bawah profesor, doktor, di bawah doktor, baru LCMA. Beliau datang bukan mau dengar ceramah. Oh, datang mau kampanye Pak Ustaz? Enggak, dia udah 2 periode gubernur. Lalu beliau datang mau ngapain? Datang ingin dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wakil Gubernur datang. Ngapain Bapak Wakil Gubernur datang? Jauh-jauh dari Samarinda. Ngapain datang kemari?
ingin jumpa Ustaz Somad. Kami sudah jumpa 6 bulan yang lalu di Islamic Center, sudah foto-foto, sudah selfie. Ngapain datang kemari? Karena ingin mendapatkan barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Awang Dharma Bakti beserta putra keluarga beliau, begitu juga dengan Bapak pejabat lillahi ta'ala hadir bersama kita semua. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ketua DPRD Kutai Kartanegara, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin maupun belum sunat, semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kok itu aja yang Ustaz ulang? Itu yang saya ingat. Yang lain panjang. Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dah, sehat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang punya anak kecil datang malam ini kemari, anak-anaknya yang sedang digendong, didukung, dipeluk, dicium, itulah yang akan menjadi pemimpin Kutai Kartanegara di masa akan datang. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang cinta kepada Maulidur Rasul, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama. Amin. Selesai acara di makam ziarah, Ustadz tadi ngapain dia makam itu ziarah? Dia menjalin hubungan dengan para habaib yang sudah meninggal, Pak Ustadz. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Di alam rahim kita hidup, di alam roh kita hidup, masuk ke alam perut kita hidup, masuk ke alam dunia kita hidup, masuk ke alam barzah. Di alam barzah itu hidup apa mati? Hidup. Kalau mati di alam barzah, untuk apa kita ucapkan salam untuk orang mati? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mana yang lebih panjang salamnya? Salam untuk orang hidup apa untuk orang mati? Salam untuk orang meninggal. Kalau untuk orang hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam untuk orang hidup. Kalau salam untuk orang meninggal, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Panjang. Yang sudah hafal, nanti kalau lewat di makam, baca. Yang belum hafal, gerak-gerakkan aja dulu. Makanya di seluruh makam-makam di Kutai Kartanegara, tolong buatkan baleho yang tidak terlalu besar. Baleho ini besar. Saya cuma mau lihat foto saya aja. Ada Bapak Edi Damansyah, ada Bapak Awang Firman Darmawan, ada pula foto Ustadz Abdul Somad dengan sorban berwarna merah. Sorban itu udah hilang, ditarik jamaah. Buat aja balehonya, jangan besar, ini kecil aja. Nanti buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lakumul afiyah. Baru di sudutnya tulis coblos nomor. Daripada masang gambar manjat ke pohon kayu, lebih efektif tulis ziarah kubur, kan? Betul? Setuju? Nah, caleg-caleg buat. Langsung pesan, Assalamualaikum, digital printing, tolong buat. Besok pagi pasang. Mengalir pahalanya. Dan setiap orang mengucapkan itu, dia berdoa, ya Allah,
Loh kok bisa gitu sih cerita kita? Oke, kita lanjutkan. Terus habis itu apa Ustadz baca tadi? Saya baca Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq 1 kali, Qul a'udzu binnas sekali. Setelah itu baru saya baca doa. Kenapa Ustadz baca Al-Fatihah? Yang paling afdal dibaca wa in khatimul Quran. Yang paling afdal baca sekhatam Al-Quran 30 juz. Saya nggak sanggup 30 juz Pak Ustadz. Hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Hatinya Quran. Kalau saya sampai baca Yasin tadi, panitia nggak sabar. Saya sabar aja. Panitia nggak sabar. Maka yang level 3. Level 1, VVIP. Very, very important person. Level 2, Yasin. Level 3, Al-Fatihah. Itulah yang saya baca tadi, Al-Fatihah. Habis itu saya baca Qul huwallah 3 kali. Kenapa Ustaz baca Qul huwallah 3 kali? 1 Qul huwallah 1/3 Quran, 2 Qul huwallah 1/2 Quran, 3 Qul huwallah sama dengan khatam Quran. Tapi jangan gara-gara baca Qul huwallah 3 kali nggak baca Quran. Kok nggak baca Quran? Udah Qul huwallah 3 kali udah selesai. Seperti bukan seperti. Seperti orang yang baca Qul huwallah 3 kali seperti. Habis itu saya baca Qul a'udzu falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. 11 ayat ketika dibaca terbuka simpul-simpul sihir. Ketika turun 11 ayat Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terbukalah 11 simpul-simpul sihir. Karena orang kalau mau menyihir, menyantet, black magic, dia ambil rambut ibu, dia ambil kuku bapak, diikat pakai tali, dihembus pakai tiup-tiup. Maka ketika turun 11 ayat, terbukalah simpul-simpul itu. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat itu, yang punya bawa air minum bagus dibuka tutupnya, dibuka supaya masuk khasiat ayat-ayat itu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibacakan ke air, diminumkan orang yang kerasukan setan, kesambet, kena santet, kena pelet. Kalian anak gadis cantik digoda sama anak lajang. Hai, mau dong jadi istri abang? Apa kucing kurap? Sakit hati, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia cari di mana salon tempat perempuan ini potong rambut. Dia curi rambutnya, dia bakar, dia masukkan ke kopi, dia minum. TBC mati. Dia baca mantra-mantra. Begitu engkau sudah kena sihir, kena pelet, kena magic, dukun meminta kepada setan. Hai dukun-dukun, taubat kalian. Berhenti kalian, putuskan MOU kalian dengan setan. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Putuskan. Ustadz nggak takut ngata-ngatain dukun. Nanti kalau dia nyantet Ustadz, mana mempan saya disantet. Wih, sombong sekali. Saya tidak akan mempan disantet karena di belakang saya ada para habaib dan ulama. Dan di depan saya
ada ribuan orang yang mendoakan supaya Ustadz Somad sehat walafiat. Hei dukun-dukun, jangan kalian macam-macam. Ustadz itu kan kameramen, mereka kan sedang nyuting saya. Kebetulan dukunnya nonton. Dukun kan streaming juga. Kata dia, mudah-mudahan dukun yang nonton tobat malam ini. Ustadz, saya dukun nih Pak Ustadz. Aku tahu dari cincinmu. Ustadz jangan nyindir pakai cincin. Saya pakai cincin juga. Saya bukan nyindir yang pakai cincin. Jadi gimana kami nih Pak Ustadz dukun-dukun? Tobat kalian. Gimana cara tobatnya? Mandi tobat. Mandi tobat gimana caranya Pak Ustadz? Ya pakai air lah. Di Tenggarong ada sungai. Yang mau mandi tobat pergi ke jembatan. Aku niat mandi tobat lillahi ta'ala. Bukan cuman jinnya hilang, orangnya hilang sekali. Nah, setelah mandi tobat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dah, habis itu baru istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Suara saya nggak bagus Pak Ustadz. Nggak usah, pakai yang pendek aja. Astagfirullah. Agak panjang dikit Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Yang lebih panjang Pak Ustadz. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi pelan-pelan. Astagfirullah. Ini ada ini istighfar apa kumur-kumur? Ada nggak yang lebih panjang lagi Pak Ustadz? Ada. Tarik nafas panjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ana 'andika wa 'andika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang lagi Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'andika wa 'andika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Ustadz, apakah ini cara taubat untuk dukun saja? Enggak. Baik dukun maupun yang tidak dukun. Baik dukun maupun yang pergi ke dukun. Man ata kahinan, siapa yang suka datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Pak dukun, suami saya ini galak betul. Pulang-pulang nempeleng, ini mata saya biru. Yang sebelah kanan itu biru? Enggak, ini kena make up. Tolong buat dia lembut Pak dukun. Akhirnya dukun membaca-bacakan mantra, dimasukkan ke tempat air minum suami, dibacakan ke tempat makanan suami. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak itu suami saya Papa, Mama pergi arisan dulu ya. Tolong pel lantai, mandikan anak. Dah apa-apa. Neraka jahanam tempat ngubur. Ustadz ini enggak enak. Giliran yang nakal pasti ibu-ibu. Oke, kita balik. Sekarang bapak yang jahat. Ustadz, istri saya ini Pak Ustadz, saya stres menghadapi dia. Kenapa? Saya sangka lalat bawa santet. Biasanya dukun-dukun mengirimkan santet lewat lalat dan belalang. Diambil miang, tahu miang? Yang gatal di pohon bambu. Diambil miang bambu, diambil miang dari getah tebu, diambil
diambil miang segala miang, dikikiskan itu emas, lalu dibacakan mantra-mantra. Siapa yang membawa racun ini ke tempat air minum? Lalat. Itu yang saya khawatirkan tadi. Begitu saya bicara dukun, dukun sudah mengirimkan lalat. Ternyata lalat di Tenggarong besar-besar. Rupanya lalat itu punya panitia bawa kamera. Ternyata doa yang kita baca tadi manjur juga untuk drone. Hilang dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, kalau nggak boleh berobat ke dukun, jadi kami mintanya kemana? Minta kepada habaib. Minta doa namanya Ruqyah. Ruqyah. Namanya di Indonesia ARSY. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Datang ke sana. Ustadz Somad bisa ruqyah? Saya nggak bisa. Tapi kalau kepepet terpaksa bisa. Tapi jangan minta sama saya. Serahkan kepada ahlinya, minta ruqyah. Ada Ustadz kawan saya, namanya Ustadz Saifullah. Ustadz Somad, kami meruqyah anak muda yang melambai. Tegap berotot, tapi melambai. Tegap. Di mana kantor bupati? Sana. Di ruqyah, Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu. Begitu selesai di ruqyah, sehat. Ternyata selama ini jin yang masuk ke badannya adalah jin LGBT. Jadi jin itu ada juga yang homo. Hati-hati. Makanya nanti pulang pengajian ini, besok pagi adakan razia LGBT. Semua yang melambai-lambai tangkap. Habis itu ruqyah masal. Panggil ruqyah masal. Ternyata air yang dibacakan ayat memancarkan molekul-molekul cahaya yang indah. Yang menelitinya siapa? Orang Jepang. Pakai mikroskop hiper super besar. Ketika dilihat mereka super besar mikroskop untuk melihat apa yang ada di dalam air. Begitu dibacakan air itu kelihatan, Masya Allah. Adapun air yang tidak dibacakan apa-apa, air yang dibacakan lagu dangdut, air yang dibacakan lagu metal, begitu dilihat gaji 13 masih jauh. Saudara yang dimuliakan Allah, saya betul-betul bangga malam ini. Ini memang negerinya para habaib dan ulama yang hadir di kanan anak muda, di kiri anak muda, di depan anak muda. Ada pakai baju apa ini? Masya Allah, pecinta Habib Muhammad. Ada pula pakai baju pemuda Pancasila. Pancasila! Apa dia? Yang pakai baju putih teriakannya Allahu Akbar. Yang pakai baju Pancasila teriakannya abadi. Siap jaga NKRI. Siap jaga ulama. Siap jaga persatuan. Takbir. Masya Allah. Kalau saya takbir itu artinya sudah ceramah setengah jam. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang jam 9.30. Jadi saya takbirnya itu setiap 3. Oh, jam saya nggak mungkin bohong. Jam saya ini asli. Baterainya baru diganti. Nggak mungkin salah. Setiap 30 menit saya bertakbir. Gunanya apa? Takbir itu ngusir setan. Makanya nanti kalau bapak tiba-tiba pulang marah-marah. Bapak ini, mana masakan? Mama. Ibu tinggal takbir aja. Allahu Akbar. Tapi ibu ingat juga, nanti bapak akan balas yang sama. Ketika ibu merepet-merepet, apa nih bapak mau jalan SMS siapa? Allahu Akbar. Satu sama. Ustaz Somad nih ngawur. Masa iya takbir ngusir setan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap azan berkumandang, anjing melonglong. Betul enggak? Setiap azan berkumandang, oh, kenapa anjing melonglong? Karena anjing melihat setan lari ketika azan dikumandangkan.
Apa iya Pak Ustaz? Kalau nggak percaya pakai aja mata anjing. Pergi ke dokter mata. Dokter mata, ya tolong kau ambilkan dulu kornea anjing. Aku pakai, aku lihat, oh nampak Pak Ustaz. Syukur kita nggak bisa nengok setan. Andai kita bisa melihat setan, nah ibu nengok setan, takut kan? Jangankan ibu ngelihat setan, ngelihat bapak kesetanan aja ibu udah takut. Ustadz nih ngomongnya nggak enak, bapak terus oke, kita balik. Bapak jangankan lihat setan, ngelihat ibu kesetanan. Gimana ciri-ciri ibu kesetanan itu Pak Ustadz? Rambutnya tinggi ke atas. Kalau sekedar rambutnya diikat pakai karet gula, nggak apa-apa. Rambutnya panjang. Kalau rambut panjang nggak diikat pakai jilbab, tiba-tiba nanti pas ngelepas jilbab rambutnya ke depan, disangka sundel bolong. Maka diikat, lalu nampak sedikit rambutnya menonjol ke atas. Nggak apa-apa, bukan itu yang dimaksud punuk onta. Yang dimaksud punuk onta itu sengaja dipasi pakai bambu ke atas, supaya kalau jalan semua orang melihat. Kalau dia pergi kondangan pakai gitu, orang semua melihat, wow, amazing, what is this? Setan. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti jaga. Setan terus mengikuti kita. Bapak kalau pas mau makan, setan ikut. Aku ikut makan, aku ikut makan, aku ikut makan. Begitu bapak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setan nggak jadi makan. Nggak jadi kita makan malam ini. Ibu mau masuk kamar mandi, setan sudah mau ikut. I follow you. Begitu ibu langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Dia cuma sampai di pintu, nggak jadi. Pas mau masuk langsung terhijab, nggak jadi. Jadi siapa yang tadi masuk WC nggak baca doa, setan sudah siap membawa kamera streaming live kencing dan cebok. Bayangkan seluruh setan di Indonesia nonton ibu tadi ya. Makanya tulis doanya besar-besar di pintu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur malam, setan juga ikut. Tapi sebelum tidur, bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, jangan. Please, jangan baca sekarang. Karena pernah saya praktekkan ceramah, begitu selesai baca, jamaah. Jangan baca. Nanti. Allahumma barik lana nggak apa-apa, baca. Ada kue kota. Apa ibu yang dimulai? Saya malam ini kok ceramahnya santai ya. Biasa ceramah tuh berapi-api. Malam ini seperti ngobrol dengan keluarga dekat saja. Ini menunjukkan orang Tenggarong menganggap saya bagian dari keluarganya. Begitu jauhnya saya datang. Nun ujung Pulau Sumatera, di atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara, di bawah Medan ada provinsi Melayu bernama Riau. Kerajaan kami Siak Sri Indrapura. Dari Riau terbang 1 jam 30 menit sampai ke Jakarta. Turun di Cengkareng. Dari Cengkareng berangkat lagi. Saya dengar itu kapten pilot pesawat beritahu, ladies and gentlemen, Samarinda, 1 hour 50 minutes. Thank you. 1 jam 55 menit kita dia akan sampai. Jauh menyeberang pulau. Tapi setelah sampai di sini, rupanya masih serumpun sama-sama Melayu. Bajunya sama. Ini yang saya pakai. Di kampung saya gini juga bajunya. Di atas baju, di bawah baju pakai kain. Kenapa kain usannya agak naik sedikit? Ada kabel. Ini bukan, jangan nanti ditangkap orang, oh itu gaya, enggak. Nah, orang Melayu tidak boleh pakai celana karena nampak lekukannya, tidak beradat, tidak beradab. Kalau ada orang Melayu pakai celana,
maka dianggap tidak sopan, tidak beradab. Ustadz Abdul Somad diajarkan di bumi Kutai Kartanegara, kau jangan pakai celana membelakangi alim ulama, membelakangi tokoh masyarakat, membelakangi para habaib, maka engkau dikasih kain, Ustaz. Saya tidak tahu Melayu Kutai Kartanegara dengan Melayu Riau bagaimana. Hanya saja di tempat kami, kalau belum menikah, kainnya di atas lutut. Kalau sudah menikah, kainnya di bawah lutut. Malam ini saya sudah nikah, sudah punya 1 anak. Kenapa? Ini saya mau cerita tentang, jadi semuanya serba ada simbolnya. Kenapa anak muda pakai kainnya di atas lutut? Kenapa kalau sudah menikah di bawah lutut, yang di atas lutut biar mudah dia membuka pencak silat. Ada yang macam-macam aib. Begitu. Jadi anak-anak muda kalian harus pandai bersilat. Pandai silat kan? Biasanya saya di airport tuh disambut pakai silat. Suruh masuk silat. Tadi nggak ada yang bersilat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu anak muda kalau mau menikah, tidak boleh sampai ke halaman perempuan sebelum mampu mengalahkan pesilat dari mempelai perempuan. Betul? Masih ada tradisi itu. Lanjutkan, anak-anak muda harus sehat. Sekarang anak-anak muda tidak lagi bisa bersilat. Kenapa? Letoy, loyo, lunglai, lesu, lemas, gara-gara sudah kena sabu-sabu. Alhamdulillah anak muda Kutai Kartanegara masih sehat walafiat. Turun saya dari kendaraan, mau naik ke atas pentas, datang 1 anak muda, ditariknya tangan saya, hampir copot. Niatnya baik, mau menyelamatkan saya, jangan sampai dikerumuni jamaah. Begitulah kuatnya anak-anak muda di Kutai Kartanegara. Tolong ambil gambar saya dari sana bersama anak-anak muda, bersama anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Supaya nanti kalau ada yang mau membuli, mau mengejek saya, dia mikir 2 kali. Jangan macam-macam sama Ustaz Somad. Tuh, ramai itu. Di mana? Di Kutai. Pas pulang nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Bapak Profesor Dr. Awang Paru? Ustaz Somad, saya ini bidang ekonomi, bidang pemerintahan politik. Ekonomi sudah kami bangun, politik sudah kami jaga. Tapi bidang akhlak, bidang agama, bidang pendidikan, itu tanggung jawab Ustadz. Saya yang kena. Berarti kalau ada anak yang kena pakai sabu-sabu, narkoba, pil, anjing gila, siapa yang salah? Saya yang salah. Ustadz Somad, tolong doanya Pak Ustadz. Doa apa? Doa supaya anak kami berhenti pakai narkoba. Mana saya tahu? Tak pernah Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Allahumma inni a'udzubika min ganja. Gak ada itu. Mana ada doanya? Yang mengulur uang, kasih uang terus siapa? Bapak. Yang tidak pernah ngontrol dia sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Ibu. Ketika dia kena narkoba, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja saya yang salah. Tolong dulu Ustadz Somad, anak saya sudah kecanduan gadget, gak peduli lagi Pak Ustadz, main terus, sekolahnya tinggal, karirnya kacau balau, sampai gak sholat, gak puasa, main game online terus. Yang belikan gadget HP mahal siapa? Ibu. Yang ngasih uang beli paket 4 giga? Bapak. Yang biarkan dia di kamar gak pernah ngetuk pintunya ngajak sholat berjamaah, kalian berdua. Sekarang giliran dia kecanduan, yang salah siapa? Malam ini kita sedang ingin menyadarkan bahwa kita salah bersama-sama. Siap? Ya, siap dulu. Jangan tunjuk salah kamu, salah kamu, salah kamu. Ketika kau katakan salah kamu, orang lain 1. Engkau berapa? 3 katanya. Oke, 2 ke sana. Salah kamu. Salah kita. Kenapa kita tidak ingatkan? Malam ini Abdul Somad datang mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sob. Kuatkan akidah,
Karena ini negerinya para ulama, ini negerinya sultan-sultan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ini negerinya orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka kesolehan ini harus dilanjutkan sampai kapan? Sampai hari kiamat datang, anak-anak cucu kita dalam keadaan la ilaha. Saya dulu waktu anak saya lahir, saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan, asyhadu an la ilaha illallah. Kalian anak-anak muda yang belum pandai azan, latihan kalian azan. Tapi jangan di WC. Di WC tak boleh sebut nama Allah. Di kamar latihan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, papa, anak kita sudah sepandai azan sekarang. Iya, pas buka pintu, rupanya HP Samsung. Lomba musabaqah azan Kabupaten Kutai Kartanegara, juara 1 akan diberangkatkan umroh. Setuju? Mantap. Sehingga anak SMP, anak SMA azan. Nanti yang juara-juara itu mereka lah yang azan di masjid-masjid kecamatan, masjid desa, masjid kampung, surau dan musola. Walaupun dia nggak dapat hadiah umroh, tapi dia sudah punya sertifikat juara azan ditandatangani oleh Bapak PLT Bupati. Bangga dia, ditempelnya di dindingnya. Nih, aku pernah juara. Juara berapa? Juara 100. Percaya diri dia azan. Nanti dia akan azan. Bayangkan kalau yang lomba juara azan itu tiba-tiba jadi bupati. Amin. Jadi bupati dia 20 tahun akan datang. Begitu dia dilantik, pergi dia ke kantor bupati, ternyata musola tidak lagi dipakai sholat berjamaah. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia tidak grogi. Dia hidupkan, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala kantor yang sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Kenapa semangat berislam sekarang kurang? Karena yang azan di masjid orang-orang yang Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius gak nih? Aku kalau serius aku cabut, kata setan. Tapi kalau cuman geladi gak usah lah, kata setan. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini selesai apa enggak ini? Jangan-jangan tengah jalan putus nggak bisa disambung. Oleh sebab itu, bukan berarti kita takut anak kita jadi muazin. Dia jadi tentara, tapi tentara yang bisa azan. Dia jadi polisi, tapi polisi yang azan. Setuju? Bayangkan kalau polisi yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau polisi gitu lagunya. Tapi kalau yang sekedar kepala cabang, kepala dinas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti itu nggak ada pistolnya itu. Dari lagunya kita udah tahu. Tapi kalau tentara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tentara itu. Dari lagunya kita udah tahu. Sekarang banyak muazin yang disalahkan. Kamu kenapa nggak sholat subuh di masjid tadi? Salah muazinnya Pak Ustaz. Kenapa? Lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau yang azan angkatan udara, suaranya melambung ke atas. TNI AU. As-salatu khairum minan naum. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam ini semarak maulid kita? Bapak tokoh masyarakat Kutai Kartanegara Kalimantan Timur hadir, Bapak Wakil Gubernur hadir, Bapak Ketua DPRD hadir, Bapak TNI Polri hadir, tokoh masyarakat hadir, sehingga masyarakat pun semangat semuanya, betul? Saya semangat ini karena mereka ini semangat, saya pun ikut semangat. Tapi kalau sudah yang datang,
Yang saya hormati Bapak RW atau yang mewakili, Bapak RT atau yang mewakili, Bapak Kades, Bapak Kadus atau yang mewakili. Kita pun selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Tapi malam ini kita semangat semuanya. Kita akan menjadikan negeri ini tetap menjadi negeri yang islami. Betul? Ustadz Somad, kalau negeri ini negeri islami, bagaimana dengan yang non muslim? Kita kan punya saudara kita, ada yang Hindu Kaharingan, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Kita bersaudara karena la ilaha illallah. Tapi kau yang tidak Islam, engkau adalah saudaraku satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Pernah nggak ada ustadz yang ceramah di Tenggarong, tiba-tiba dia menyerukan, bila dia tidak seagama denganmu, bakar rumahnya. Kalau dia tidak seakidah denganmu, ratakan dengan tanah. Kalau dia tidak Islam, larikan anak gadisnya. Ada? Mana ada? Semua yang datang itu menebarkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah gunanya maulid. Untuk apa maulid itu? Dengan acara maulid ini kita bisa bersilaturahim. Dengan acara maulid ini kita bisa mengambil barokah dari para habaib. Saya datang jumpa habaib. Mereka cucu Rasul, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Abdul Somad, darah siapa yang mengalir dalam dirinya? Darah bapaknya. Saya datang, habaib yang mulia datang mau bersalaman. Wahai para habaib, mestinya saya yang datang mencium tangan kalian, saya yang datang satu persatu. Mereka malah datang. Saya mau cium tangan mereka, mereka pula mau cium tangan saya. Hampir belaga kepala kami. Adab mereka itu yang kita ambil, sopan santun mereka itu yang kita ambil. Tadi pas saya sedang makan di rumah Ustadz Somad, ini rumah kelahiran saya, kediaman saya, tempat saya dibesarkan. Kehormatan untuk Ustadz Somad datang kemari. Saya pun datang makan. Ternyata rupanya di belakang saya ada cucu Habib Muhammad bin Ali bin Hasan. Ustadz Somad itu belakang cucu Habib. Astagfirullahaladzim. Karena dulu saya sudah diajarkan sejak kecil. Anakku Abdul Somad, kata orang tua, nanti kau akan bertemu dengan perempuan syarifah, laki-laki sayyid, syarif. Mereka keturunan Nabi SAW. Jangan kau belakangi mereka, nanti pantatmu berbisul. Orang tua simpel memberikan pelajaran, tapi masuk ke otak kepala kita. Sampai hari ini tertanam dalam lubuk hati paling dalam. Memuliakan keturunan Rasulullah, memuliakan alim ulama. Ustadz Somad ngomong basa-basi aja, ngomong muliakan Habib, muliakan ulama, dia sendiri membelakangi ulama. Sebelum maju saya sudah minta izin dulu pada mereka tadi. Semuanya mengangguk dan saya minta maju ke depan. Kenapa saya tidak berdiri di sini? Ini perlu saya tekankan, jangan sampai nanti muncul isu Ustadz Somad sengaja ke depan karena mau ngelihat perempuan-perempuan. Enggak ada, saya ngelihat, saya dari tadi ke sana terus. Tidak sopan kita selantai lalu membelakangi mereka. Ini Ustaz, mereka anak-anak muda. Anak-anak muda ini hatinya lapang, betul? Dompetnya yang sempit. Insya Allah yang hadir malam ini rezekinya murah, insya Allah. Ustaz tahu dari mana? Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Kebaikan rezeki, kebaikan anak, kebaikan jodoh, kebaikan kampung, kebaikan negeri. 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat. 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Dinaikkan 10 darajat. Darajat artinya tangga. Siapa yang berselawat dinaikkan 10 tangga. 1, 2, 3, 4. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak solawatnya? Itu yang di atas. Mereka yang naik tangga semua. Saya angkat
tangan menunjukkan berarti mata mereka masih sehat. Coba kalau kita angkat tangan dia diam aja, nggak lama lagi. Kenapa mereka diangkat Allah derajatnya? Kenapa mereka tetap sehat walafiat? Karena solawat, bukan somat. Solawat. Gimana sih solawat itu Pak Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh berselawat, disuruh mengucapkan salam. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawatnya kaku sekali, suaranya nggak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keras sekali. Maka datanglah mereka yang punya darah-darah seni, dirobahnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira suka yang mana? Yang selawat nggak pakai lagu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, atau yang pakai lagu? Tentu lain orang lain. Itu lagu jadul nenek-nenek punya. Saya mau lagu yang baru lah Pak Ustaz. Terserah dia mau lagu apa. Yang penting dia bersolawat. Ini grup apa namanya? Grup Hadrah, grup Marawis, grup Habsyi. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, yang mau walimah anak, yang mau akikah anak, anak lahir akikah, anak nikah walimah, maka undanglah grup Habsyi Hadrah selawat ini. Adik-adik siap hadir? Lagunya nanti lagu selawat ya. Qamarun 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 sidnan nabi Qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil nadina Allah. Stop. Nanti kalau saya nyanyi banyak kasetnya nggak laku. Jangan lagi anak nikah, anak walimah dipasang pentas, datang penyanyi dangdut pakai rok pendek. Yang nonton atuk-atuk di bawah. Aduh, berapa kali saya nggak datang acara nikah gara-gara ini. Saya sudah turun dari kendaraan mau masuk disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Pas mau masuk ke dalam, artis sudah nyanyi. Bajunya 50 cm, kain pendek, ditarik ke atas, terbuka bawah. Lutut hitam bekudis. Bagus saya pulang. Kita mau nyuap rendang hitam, terbayang lututnya. Itu namanya dosa kering. Jelek pun berdosa juga. Jangan sangka nengok orang cantik aja berdosa, jelek dosa, 2 kali dosa. Jeleknya dosa, nengok auratnya dosa. Alhamdulillah, di Kutai Kartanegara, bil khusus di Tenggarong, insya Allah selesai pengajian ini tidak ada lagi yang pakai keyboard tunggal. Janji? Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad sudah membunuh rezeki orang. Kami pencarian kami dengan keyboard ini Pak Ustadz. Sejak Ustadz mengarang keyboard tunggal akhirnya kami mati jadinya. Lagunya saja dirobah. Yang selama ini suaranya sudah bagus, belajar sama adik-adik kita, belajar lagu solawat. Solawat.
Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi SAW, abshir binailil muna, berbahagialah, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan dengan syarat kau ikut syariat Muhammad SAW. Maka insya Allah rezekimu pun akan bertambah. Bukan maksud saya mau membunuh rezeki keyboard tunggal, tidak. Saya tidak ada niat jahat, niat buruk. Jangan gara-gara ini pulang keyboard kalian campakkan ke laut. Keyboardnya tetap nyanyi, lagunya yang dirubah. Penyanyinya jangan lagi pakai rok pendek. Rok pendek sambung pakai kain. Kain kapan, kain apa terus. Sambung panjang. Cuman kadang penyanyi ini kainnya sudah panjang, resleting nggak dipasang. Ini yang jadi masalah. Pasang, rapi. Bajunya kadang sudah bagus. Bajunya long dress. Long, panjang. Dress, kain. Long dress, kain panjang. Dari atas sampai ke bawah sudah bagus. Diikat pakai kabel. Nampaklah lekuk pinggangnya. Dia jalan di depan, yang di belakang gitu. Aduh. Ini banyak laki-laki ini melihat artis dangdut menetes air liur. Menengok bini di rumah menetes air mata. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena banyak perempuan bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Betul? Kalau dia mau keluar rumah, putih. Surat instruksi, jangan banyak ngejek perempuan. Saya bukan ngejek perempuan. Kalau ada perempuan yang tersinggung, berarti dia tidak betul. Bukan saya tak betul. Yang saya ucapkan selama sejam ini betul kan? Kalau nggak betul, saya siap diturunkan. Bapak tegak berdiri. Hai Abdul Somad, yang kau katakan tadi tak betul. Turun kau dari sana. Biasanya kalau surat tilang datang itu berarti sudah 60 menit. Betul. Saya mulai tadi jam 9, sekarang jam 10. Hebat. Bagaimana cara mengatasi kelabilan pada remaja seperti baper pada lawan jenis? Kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah. SMP 3 tahun, kuliah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Total berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu kalian jangan ada mendekati perempuan. Stop contact. Lost no contact. Ngaji jangan cuma pengajian. Buka HP sekarang, cari nama dia, delete. Buka HP sekarang, cari nama dia www.facebook.com. Cari nama dia, unfriend. Niatnya, aku berniat nawaitu buanglah mantan pada tempatnya. Ini SMP udah pacaran. Ini WA-nya masih ada. Ini masih saya simpan di HP. Ustadz, dia pacar payah yang pertama. First love, I am falling in love. Aku jatuh cinta yang pertama Pak Ustadz. Sulit untuk melupakan dia. Terus gimana? Kami sudah ML Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu gak minta jawab, tanggung jawabnya sama dia? Umur kami masih 19 Pak Ustadz. Mau nikah gimana? Orang tua tidak memberikan izin. Meleleh air mata kita. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Umur 19 tahun. Kehormatan sudah kau korbankan. Laki-laki itu hidung belang. Tengah hidungnya berbelang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hai anak-anak perempuan, adik-adikku. Tidak layak kata-kata ini kuucapkan. Kata-kata ini kasar. Kata-kata ini kotor. Tapi karena, jangan salahkan saya. Dia yang mancing-mancing saya. Istrinya tidak perawan. Mati lampu langsung. Cerita perawan langsung mati lampu. Falahul fashu. Maka laki-laki punya hak fasah untuk minta cerai. Laki-laki berhak untuk melepaskannya.
Hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Hai adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, jaga kehormatan kalian. Jangan baper-baper, jangan pacaran-pacaran, jangan kenalan-kenalan. Nanti setelah kalian tamat, insya Allah akan datang laki-laki yang soleh akan meminang kalian, insya Allah. Ya Allah, pertemukan anak-anakku dengan anak-anakku yang soleh dengan solihah, ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak muda Tenggarong dari bonceng-bonceng ini, ya Allah. Mari kita berselawat minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Menyebut zina aja mati lampu. Disebut salawat hidup lampu. Terang kali lampu sampai silau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga, Bu. Ibu siap jaga anak-anaknya. Jaga, Bu. Kenapa Ustaz suruh ibu? Karena bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, betul. Ibu yang menyusukan anak 2 tahun, betul. Semua bapak-bapak orang-orang sukses di atas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Tidak satu pun yang lahir dari perut bencong. Oleh sebab itu kita jaga anak perempuan kita, Bu. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati, bajunya panjang, pakaiannya bagus, pondok pesantren, SD, IT, SMP, IT, tahfiz Quran, falahul jannah, engkau masuk surga, Bu. Walaupun kau tak haji, walaupun kau tak hajah, walaupun kau tak banyak duit, surga menantimu karena sudah mendidik anak-anak. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Negara akan kokoh, Tenggarong akan baik, Kutai Kartanegara akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau anak-anak perempuan ini kita jaga. Hai anakku yang perempuan, aku ingin kau nanti duduk di pelaminan kami meneteskan air mata bahagia karena selamat engkau sampai ke pintu gerbang pernikahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hai laki-laki, jangan kalian anggap perempuan ini objek. Bagaimana kalau yang dizinai orang itu adikmu? Bagaimana kalau yang dirusak orang itu kakakmu? Bagaimana kalau yang dinodai orang itu makcikmu? Bagaimana kalau yang diganggu orang itu saudarimu? Mereka adalah saudarimu. Jaga kehormatan. Insya Allah kalau ngaji seperti malam ini tak akan ada lagi. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami walaupun ini malam libur, ini malam Ahad, sore-sore tadi anak lajang sudah gimana ya? Jadi kita malam ini pacaran? Tidak. Ustaz Somad sudah datang kitab pengajian. Stop, say no to bonceng. Tapi aku sudah izin sama papa, sama mama, kita harus jalan. Tidak, sekali tidak. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Sekali tidak, maka tidak. Kalian harus buat komunitas. Anak-anak muda harus buat komunitas. Buat jaketnya. Komunitas jombloan sejati. Komunitas jombloan sejati udah banyak Pak Ustadz. Kami mau nama yang baru. Tenggarong harus punya nama yang keren. Oke, buat yang baru. Buat jaket rompi besar di belakang. Buat komunitas Kupinang Kau dengan Bismillah. Wah, insya Allah. Penasehat Profesor Dr. Bapak Awang Paru.
Ketua Bapak PLT, penasehat luar provinsi Abdul Somad LCM. Insya Allah nanti kalian adakan nikah masal 100 pasang di sini. Nah, saya ceramah di sini. Ya ayyuhal jombloan. Bangga kita di hari pernikahan kalian, kami sebagai orang tua ini bangga nak. Kita akan menjaga melihat cahaya wajah calon menantu. Hai calon menantuku, ya ayah Somad. Sudikah kau menikah dengan anakku? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Siap dan? Rupanya anaknya baru lulus polisi. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Tapi ada pernikahan dengan kemarahan, mata merah, emosi. Aku nikahkan engkau. Kenapa di hari yang suci itu malah marah? Karena sudah 3 bulan anak di dalam. Married by accident. MBA. Aku nikahkan engkau, nanti jangan datang lagi kemari ya. Bolak-balik SMS masuk, WhatsApp message, Ustadz Somad, apa hukumnya menikahkan anak yang sedang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan? Sah. Jadi sah nikahnya Pak Ustadz? Sah. Gak perlu diulang lagi akadnya kalau anaknya sudah lahir. Gak usah kau ulang. Kalau kau ulang berarti zina lah selama di situ. Anaknya sah. Tapi ada 4 efek. Kalau anak sudah lahir, anaknya tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin mikrofon, bin sound system. 2, anak itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka si anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adiknya nanti kalau mau nikah. Karena mereka bukan saudara seayah. Mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, si bapak mati. Jangan sebut mati lah Pak Ustaz. Si bapak mati. Maka si anak tidak dapat harta warisan. Karena dia tidak ada hubungan nasab, warasah, miras, mewaris. 4, kebetulan anak hasil zina itu cantik, perempuan, dipinang oleh laki-laki yang gagah perkasa. Hai bapak, kau tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Pak Kua, wali hakim. Ini anak saya Pak Ustaz. Itu bukan anakmu. Ini tes DNA-nya, sudah tes darahnya sama darah saya. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Jelas? Jangan lagi Ustaz, bagaimana ngatasi kelabilan pada remaja baper? Apa labil-labil? Ada labil-labil. Labil-labil ada. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis atau Al-Quran? Begitu disebut hadis dan Al-Quran, hidup. Nah, kalau ada pertanyaan yang agak-agak gitu lagi, nggak mau saya baca, mati lampu lagi. Bagaimana cara supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Al-Quran? Pertama dibaca, hafal kaji karena diulang. Ulang. Ada nggak ibu yang menghafal Al-Fatihah? Ada nggak ibu yang menghafal Qul Huwallah? Nggak ada. Kenapa kita bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang sering. Ibu sambil pagi-pagi, ibu hamil sambil masakkan sarapan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Masih lama lagi bu, tunggu sebentar. Qul huwallahu ahad. Mau cepat. Apa artinya? Ibu sering baca, ibu sering ulang, anaknya jadi ingat. Maka sering ulang-ulang. Quran itu sering diulang. Ustaz hafal Quran? Enggak. Di Al-Azhar kami syaratnya enggak hafal Quran. Al-Azhar S1 4 tahun. Tahun pertama 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. 4 tahun di Mesir cuma 8 juz. 8 juz. Itu pun sudah hilang. Setiap naik pesawat hilang 2 juz.
Kemarin acara wisuda tahfiz Quran di Pondok Hidayatullah Bogor, Bojong, Bogor. Anak yang paling cepat ngapal Quran dari Aceh, menghafal Quran 3 bulan 20 hari. Hafal Quran, bisa. Oleh sebab itu anak-anak kita masukkan ke pesantren tahfiz Quran. Ibu, kalau sayang sama anak, tinggalkan anak di pesantren. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan diletakkan di lemari. Sayang sama anak, letakkan pesantren. Nah, aku tinggalkan engkau di sini supaya kau jadi orang. Kalau di luar mah, kau jadi hantu. Ya, kau belajar sini ya. Belajar. Ibu lepas dia dengan semangat. Ibu jangan nangis. Belajar sini anak. Nanti kau jadi bupati, kau jadi gubernur, kau jadi presiden, kau jadi menteri, kau jadi orang terpandang. Nah, belajar sini, belajar. Jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak pesantren. Anak! Nangislah dia. Belajar sini, belajar. Kalau macam-macam, ku putus APBD nanti. Belajar. Itu setelah ibu keluar pagar, baru ibu nangis. Keluar pagar, cari semak-semak. Ustadz enak aja ngomong. Emang Ustadz pernah berpisah? Saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pulang, Bu. Habis itu ke Maroko 2 tahun nggak pernah pulang. Maroko. Saya cuma mau cerita bahwa saya lulusan luar negeri itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa cepat menghafal hadis dan Quran? Kan mudah tadi. Setelah pandai baca Quran, bisa hafal Quran, kau mesti terserah mau profesinya jadi apa. Barulah kau ceramahkan kepada umat ini. Naik kau ke atas mimbar menjadi khotib Jumat. Sampaikan yang benar-benar. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, Alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Yang keempat, wasiat takwa. Yang kelima, doa. Yang tak pandai baca Quran jadi khotib, tak pandai baca Quran petentang-petenteng naik ke atas. Allah berfirman yang artinya, Rasulullah bersabda yang artinya. Ngajak orang ke jalan Allah benar, tapi kalau menetapkan hukum, menyebutkan fatwa, mesti ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Tadi kamu acara maulid, ya, apa dalilnya maulid itu? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Apa hukumnya wanita yang haid baca Quran, Pak Ustaz? Perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Saya ulang lagi, perempuan yang sedang haid. Laki-laki untuk apa, Pak Ustaz? Kalian laki-laki, tapi kalian punya anak perempuan, dan kalian punya istri perempuan. Sekarang lagi tren nih punya istri laki-laki. Alhamdulillah. Namanya kelompok kelingking ke atas. Perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh i'tikaf di masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi Ustadz yang anu mengatakan boleh. Perempuan yang sedang halangan boleh 2. Pertama, perempuan yang hafal Quran mengulang hafalannya. Boleh. Ibu hafal Quran. Selama haid, maaf, menstruasi 7 hari. Kalau tidak diulang, perempuan ngapal Quran 1 hari mesti diulang 2 juz. Kalau tidak diulang 2 juz, 14 hari hilang 14 juz. Ibu berapa juz? Saya 3 juz, Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz... Bukan juz itu. Juz Quran. Maka ibu yang hafal Quran boleh mengulang hafalannya, tapi bukan dibaca di mulut. An zahri qalbin, dalam hati. Makanya bapak-bapak kalau ada ngelihat perempuan diam aja. Ada perempuan diam aja. Itu ngulang hafalan. Kalau dihafal. Kalau nggak hafal, nggak tahu lah. Mungkin belanja belum turun. 2. Siapa perempuan yang boleh walaupun haid? Guru sekolah. Tapi bacanya putus-putus. Anak-anak, kita baca Quran ya. Ya Bu. Ya ayyuha.
Ya ayyuha allazina amanu kutiba boleh. Itu syaratnya. Jelas? Dari HP Pak Ustadz, tak ada beda antara di HP, di kulit kayu, di pelepah korma. Tak ada beda. Cara apakah untuk menghindari fitnah Dajjal? 3. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, adha'alahu min nur, diberikan Allah cahaya sehingga bisa membedakan mana Dajjal, mana penjahat, mana perampok, mana orang baik, mana tak baik. Baca Al-Kahfi. Ini yang ceramah ini jangan-jangan cuma pandai ngomong aja nih. Kemarin Ustaz baca Al-Kahfi. Ya, baca Al-Kahfi. Lama Pak Ustaz? Al-Kahfi sebentar. Paling 20 menit, 25 menit baca surat Al-Kahfi. 2. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. 3. Sebelum salam minta jauh dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu cara menghindar dari Dajjal. Apa hukum melayat ke tempat orang meninggal sedangkan yang meninggal itu non muslim? Kita punya tetangga Konghucu, kita punya tetangga Katolik, Kristen, kita punya tetangga Hindu, lalu kita datang saat dia meninggal. Hai saudaraku, aku ikut berbela-sungkawa karena bapakmu sudah meninggal, mudah-mudahan dia ditempatkan di tempat yang baik. Datang untuk sekedar bela-sungkawa, hukumnya boleh, mubah, tak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau sudah terkait dengan ritual, ikut acara keagamaannya, ikut misanya, ikut doanya, itu baru tak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan mentang-mentang. Ini sekarang kita sedang menghadapi kelompok yang satu ekstrim kanan. Karena dia tidak seagama dengan engkau, maka halal kau pancung kepalanya. Oh, enggak begitu. Kepala ayam yang halal dipancung. Kepala orang tidak begitu. Oh, enggak apa-apa Pak Ustadz. Kita kan tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang penting ikut aja. Makannya ikut, minumnya ikut, nikahnya ikut, matinya ikut, hari raya. Oh, tak bisa. Yang benar itu jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memusuhi tidak. Silaturahim lanjut. Makan Pak Ustadz, dia kasih makan kue. Kuenya ada tulis label halal dari MUI, dibungkus plastik, silakan makan. Di acara nikah anaknya Pak Ustadz, datang. Apa kami ucapkan? Selamat menempuh hidup baru, semoga selamat sampai ke Pulau Harapan. Selamat dari pukulan ombak dan hempas gelombang. Foto-foto Pak Ustadz, oke, foto bersama. Habis itu makan Pak Ustadz, silakan makan. Tendanya ada, Muslim food, makanan Muslim. Habis itu pulang, jangan mampir ke tempat non-muslim. Ini setelah Muslim food, mampir di tempat non-muslim. Sini. Bukan itu tempat. Enggak, saya kuahnya aja dikit Pak Ustaz. Bisa. Jadi hubungan kita dengan saudara kita, kawan kita yang non-muslim itu, boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Apa hukumnya orang yang makan riba? Pinjamkan uang 1 juta, bayar 1.100.000, riba. Letakkan SK, pinjam uang, lalu kemudian dibayar 100 juta, cicil 150 juta, riba. Apa hukuman riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang bangun dari kerasukan setan. Nanti kita ini ketika ditiup sangkakala bangkit dari kubur, berdiri. Nanti ada orang yang bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Wah. Nanti kalau Bapak Ibu ngelihat ada orang seperti itu, wah, kau makan riba dulu kan? Ini rentenir. Rupanya kita lebih parah pula dari itu lagi. 2. Uang riba dibawa pergi ke Makkah, pergi haji, pergi umroh, duit riba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu mabur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba. Pantesan Pak Haji itu nggak ada perubahan Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Gara-gara uang riba. 3, uang riba diberikan ke masjid. Sedekah, sedekah. Innallaha thayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Duit riba tak diterima Allah. 4, duit riba dimakan. Mana ada orang makan duit Pak Ustadz? Makannya tetap lontong sayur. Cuman dibeli dari uang riba. Begitu dimakan lontong berubah menjadi darah. Sepiring lontong jadi setetes darah. Darah masuk ke dalam badan jadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ketika ditimbang di akhirat, Abdul Somad beratmu 50, yang halal 10 saja. Yang 40 riba, dicelupkan ke neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka. Kenapa? Gara-gara makan riba. 5, apalagi hukuman orang makan riba. Nah, mamam ya, mam. Sepiring bubur ayam riba kau suapkan ke mulut anakmu, masuk ke dalam badan menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, otak anakmu jadi hitam. Gara-gara apa? Makan riba. Ayatnya, nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasihatin, ibu kalau ngelihat ada bayi kecil baru umur seminggu, 2 minggu, sebulan, nampak kepalanya bergerak-gerak. Pernah lihat bergerak-gerak? Itulah dia nasihatin. Orang kita nyebutnya ubun, bukan ubur-ubur. Ubun-ubun. Bergerak. Ubun-ubun. Nasihatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khati'atin, penipu, pendosa. Loh, yang berdosa kan tangannya, yang berdosa kan kakinya. Kenapa disebut ubun-ubunnya? Karena ternyata mata, tangan, kaki diperintahkan oleh otak. Otak anak kita hitam. Gara-gara kita yang mengasih dia makan riba. Lalu apa kata orang? Kenakalan remaja. Bukan nakal remaja, kenakalan bapaknya. Gara-gara menyuapkan makan riba. Anak-anak muda, nanti kalau bapak kalian marah, kenapa kok nakal sekali? Aku cuma 50% Pak, bapak yang nakal. Masih aku makan riba. Udah, kalian udah tahu jawabannya kan? Apa hukumnya orang yang makan riba Pak Ustadz? Jangan makan riba, selamat dari riba. Lebih baik kita sederhana bersahaja daripada nampak kaya tapi makan riba. Orang yang nggak ada utang, tenang, nggak ada riba, jantungnya normal. Gimana detak jantungnya? Normal. Tapi kalau orang yang banyak riba, utang riba, coba rasa. Jangan-jangan nggak berdetak sama sekali. Ustadz, saya nanya, apa tanggapan Ustadz tentang aksi 212? Saya nggak datang. Seandainya saya datang aksi 212, apa kata orang? Oh, lihat tuh, ramai kan jamaah Ustadz Somad. Habib Rizik, nggak ada. Ustadz Somad, nggak ada. Ustadz Arifin Ilham, nggak ada. Agim, nggak ada. Lalu siapa yang menggerakkan itu? Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini nanti kita takut. Ini nanti radikal. Ini nanti hancur. Ini nanti banyak. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada rumput yang tumbang. Orang hanya sekedar ingin datang, berzikir, mendengarkan tausiah. Ternyata ditulis oleh koran Cina. Ada yang ngirim ke saya, koran bahasa Cina. Cincai lah. Ternyata masuk di TV Al Jazeera. TV Al Jazeera dari Qatar memberitakan. Kata dia apa? Sholat teramai di dunia. Makkah ketika musim haji dipatok kuota pemerintah Saudi Arabia hanya 4,7 juta orang. Tapi itu menurut perhitungan bisa 11 juta tanpa ada kerusuhan. Unjuk rasa di Menara Eiffel, sampah berserakan. Menara Eiffel
peradaban Prancis yang tua, Napoleon Bonaparte. Ini tidak ada kerusuhan, tidak ada penyebaran nasi bungkus. Oh, ini orang datang karena nasi bungkus, Pak Ustaz. Gimana nasi bungkus? Tiket dari Padang 5 juta, Pepri. Ente yang nuduh kami datang nasi bungkus, kami beli tiketnya 5 juta, Mas Bro, kata dia. Ustaz kenapa nggak datang? Saya punya jadwal ceramah. Jadwal ceramah saya nggak pernah tahu kapan maulid, kapan reuni 212, kapan. Yang penting asal ada orang undang saya datang. Jadi kalau kami mau undang Ustaz ke Tenggarong kapan? Oktober 2020. Saya tidak pernah ngecek yang ngundang siapa, apakah Pemda, apakah gubernur, apakah bupati, apakah musola. Yang penting asal kosong saya isi, asal kosong saya isi, asal kosong saya isi. Gak pernah disurvei, gak pernah ditanya. Pas datang rupanya MDA. Pernah, pas datang rupanya musola. Nah, tak pernah saya permasalahkan. Kenapa Ustaz jelaskan ini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Pak Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya menyebarkan berita di sosmed yang tidak tahu kebenarannya? Itu namanya hoax. Hoax, terserahlah, mau hoax, mau hoax. Kita hanya boleh menyebarkan hak. Watawasau bil hak. Jangan robah jadi watawasau bil hoax. Sebarkan kebenaran. Kalau mau menyebarkan berita yang pertama, yakinkan bahwa dia bermanfaat buat kita. Yang kedua, yakinkan dia tidak mengejek agama orang. Yang ketiga, yakinkan dia tidak menjelekkan orang sehingga menimbulkan fitnah. Yang keempat, yakinkan dengan menyebarkan itu kita dapat pahala dan amal soleh. Kira-kira kalau nanti rekaman ini diupload oleh adik-adik, kawan-kawan, ibu kameramen, dimasukkan ke www.youtube.com, lalu di-share, itu hak apa hoax? Hak, kebenaran. Gimana cari di YouTube nanti ceramah malam ini Pak Ustaz? Mudah saja. www.youtube.com, tulis di search Somad Tenggarong. Dapat videonya insyaallah. Jangan cari sekarang, belum diupload. Jangan suka menyebarkan. Jangan tebarkan ujaran kebencian, hate speech. Jangan sebarkan berita hoax. Jangan termakan money politik. 3 pesan di mana-mana. Jangan tebarkan ujaran kebencian, hate speech. Jangan sebarkan berita bohong, hoax. Jangan tebarkan money politik. Tapi mari jaga pileg dan pilpres yang aman, damai dan sejahtera. Siap? Jangan korbankan masa depan bangsa hanya karena permusuhan, hanya karena kepentingan sesaat. Kita sudah lama punya kerajaan. Kutai lama, sebelum Islam datang, kapan kerajaannya? 1300 Masehi. Sebelum Islam datang. Orang Kutai Kartanegara, orang Kutai lama, orang Tenggarong sudah punya kerajaan. Orang Tenggarong bukan yang hidup di pokok kayu. Orang Tenggarong bukan orang hidup dengan binatang. Sudah punya peradaban. Kapan? 700 tahun yang lalu, sebelum Islam datang, kerajaan Hindu sudah ada. Datang ulama mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Jangan rusak peradaban ini hanya karena kepentingan sesaat. Tapi insya Allah umat Islam umat yang cerdas, umat Islam umat yang rahmatan lil alamin. Ustadz, apa hukumnya membudidayakan sarang walet? Sarang walet itu air liur, air mata, air telinga, atau air kencing? Air liur. Sepakat ya, air liur ya. Ngences walet. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum air liur. Kalau ada gelas, gelas itu terbuka tutupnya, tiba-tiba datang kucing. Apakah air gelas itu boleh diminum? Kata Nabi tawafun, karena binatang itu gelas kucing itu hanyalah binatang yang berkeliaran-keliaran. Daging kucing boleh nggak dimakan? Enggak, jangan kalian makan sate kucing. Habis kalian makan mengeong kalian. Mas, eong. Daging kucing haram dimakan. Tapi kalau kucing menjilat gelas, ada airnya, airnya tidak haram. Apa pelajaran dari sini?
bahwa sedangkan kucing yang tak boleh dimakan pun air liurnya tidak haram. Tapi jangan gara-gara ini kalian tampung air liur kucing. Dua, ketika Nabi sedang ceramah, tiba-tiba onta menjilat bajunya. Nabi sedang kultum. Ada onta di belakang. Onta menjulurkan lidah, menjilat bajunya. Baju yang bekas air liur onta Nabi itu, Nabi pakai untuk sholat. Menunjukkan air liur onta tidak najis. Itulah dalil ulama mengatakan air liur walet tidak najis berdasarkan dua hadis tentang air liur kucing dan air liur onta. Tapi kan itu air liur onta, bukan air liur walet. Onta kan nggak bisa terbang, walet kan bisa. Ini bukan masalah terbang nggak terbang. Ini masalah air liur hewan halal. Air liur onta kan nggak dimakan Pak Ustadz. Kias. Quran, hadis, ijma', kias. Analogi. Itu dalil air liur walet halal. Lalu kenapa ada ustadz yang mengharamkan? Ustadz yang mengharamkan air liur walet, kata dia, kotoran walet bercampur dengan air liur, maka air liur menjadi mutanajis. Dia bukan najis, dia suci berubah jadi najis gara-gara bercampur. Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Ini orang yang ngomong gini nggak ngerti Pak Ustadz. Akhirnya dipasanglah CCTV di kamar walet. Dilihat gimana walet memasang sarang. Coba tengok rekaman CCTV walet buat sarang ketika dia terbang dari laut, diambilnya buih-buih laut, lalu kemudian dibuatnya sarang, ternyata tidak bercampur dengan taiknya. Ternyata sarangnya itu dia patokkan ke tepi dinding, lalu kemudian jadi taiknya di belakang, di depan. Kecuali setelah dia buat, lalu buat yang taiknya di situ. Maka bercampur antara taik dengan air liur. Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal. Lalu kenapa banyak orang mengharamkan marah? Bukan air liurnya, sarang waletnya dibuat di tengah masyarakat. Masyarakat nggak bisa tidur karena waletnya bunyi terus, dan yang berbunyi itu bukan walet, kaset walet. Banyak walet yang tertipu, disangkanya suara cewek. Pas datang CD kata walet. Kalau mau buat sarang walet, buat di tepi hutan, buat gedung yang tinggi, tidak mengganggu masyarakat, supaya rezekinya barokah. Supaya rezeki barokah, keluarkan zakat dari hasil penjualannya. Setelah dijual, keluarkanlah zakat 2,5%. Kalau dapat saya hasilnya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya uang masing-masing 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Begini nampaknya. Duit kita nggak bisa nilai dari muka orang. Ada hitam, pesek, pendek, tengok duit banyak. Ganteng putih, tengok duit 2.000 perak. Bapak Ibu punya duit hasil dari panen walet 100 juta. Keluarkan zakat 2,5 juta. Dapat 1 miliar Pak Ustadz, keluarkan zakat 25 juta. Maka belikan. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya tidak ada tanya tadi Pak PLT Bupati berapa zakat di Kutai, saya tak tanya. Saya mau bawa berita dari kampung halaman saya. Namanya Kabupaten Siak. Zakatnya 1 tahun 10 miliar. Kabupaten Siak. Kutai Kartanegara APBD nomor 1 di Indonesia. Nomor 2 Bengkalis, Riau. Siak entah nomor berapa, tapi zakatnya bisa banyak. Dari mana zakat bisa banyak terkumpul? Karena dikeluarkan peraturan daerah, PNS, ASN, guru, BUMN, bayar zakat potong atas. Ustadz Somad ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Pas dihitung 1,2 M. Nggak naik-naik, saya mundurkan diri. Saya tim sosialisasi zakat provinsi, 5 tahun di situ. Zakat cuma 1,2 M. Bupati nggak pernah ceramah, diam aja. Bisa 10 M. Kok bisa masyarakat bayar zakat? Ternyata bukan lewat ceramah, tapi lewat 10 M.
Kira-kira mana yang efektif? Pejabat atau ustaz? Ragu kan? Nanti mau dibilang pejabat, ustaz tersinggung. Mau dibilang ustaz, pejabat tersinggung. Ustaz menceramahi umat dari bawah, yang punya kekuasaan dari atas. Mudah-mudahan lahir DPR wakil rakyat yang mengeluarkan perda zakat potong atas. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau caleg nih Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di sana, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan pendidikan agama di SMP dan SMA. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak, fikih. Kalau kau duduk di sana, keluarkan perda busana muslimah bagi perempuan muslimah. Yang non muslim tak usah kita ganggu. Gimana? Setuju? Yang saya tanya caleg yang sedang nelpon saya tadi. Ini kan teleponnya belum putus nih. Saya ulang, kita ulang lagi ceritanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz? Saya mau mencaleg ini. Oke, mainkan, lanjut. Siap Ustadz mendukung saya? Saya tak bisa mendukung. Kamu gemuk, saya kurus. Bukan itu Pak Ustadz. Apa saran Pak Ustadz kalau saya mencaleg? Oke, lanjutkan. Tapi kalau kau duduk nanti di sana, kalau kau menjadi anggota legislatif, yang pertama, kau keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah SMP dan SMA. Fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah supaya terjaga perempuan-perempuan solehah. Gimana? Siap? Ini. Oke Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, dia pun mencaleg. Sudah 5 tahun, nggak pernah nelpon lagi. Entah duduk, entah terduduk. Kita doakan supaya caleg-caleg kita, supaya yang pro kepada ajaran Islam, yang memperjuangkan yang baik-baik, supaya mereka diingat. Kalau yang ngaji nggak nyoblos, yang maulid nggak nyoblos, yang yasinan nggak nyoblos, yang sudah sholat nggak nyoblos, yang puasa sunat nggak nyoblos, ibu-ibu yang sudah wirid nggak nyoblos, kalian nggak nyoblos. Sedangkan yang komunis nyoblos, yang liberal nyoblos, yang homo nyoblos, yang lesbi nyoblos, yang mabuk nyoblos, yang sakau nyoblos. Jangan heran akan naik DPR pecandu narkoba karena yang nyoblos orang sakau. Tapi kalau orang baik-baik ini, insya Allah akan lahirlah wakil-wakil rakyat yang baik-baik. Amin. Usaha dari kita, doa, tawakal kepada Allah. Saya mulai tadi jam 9, sekarang sudah jam 10.40. Kita sudah bersama selama 100 menit. Mudah-mudahan 100 menit kita ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. 100 menit di game online Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram. 100 menit di kabika-cikabigam kus-kus kotahi. 100 menit di sinetron Korea. 100 menit di Abad Kejayaan. 100 menit di Bollywood. Dihapuskan dengan 100 menit pengajian ini insyaAllah. Amin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.